Salam damai sejahtera dalam Tuhan kepada Anda, mahasiswa Universitas Tekom. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, tetap sukacita, dan semakin giat melayani Tuhan. Baik, kita masuk dalam pertemuan yang ke-11. Ini adalah topik mengenai mengenal gereja. Ya, maka sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan saat ini Engkau yang mengumpulkan kami untuk berhimpun bersama di dalam satu pencerahan terhadap firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus untuk mengurapi kami semua yang hadir, walaupun secara virtual, tapi kami boleh mendengarkan pembicaraan-Mu di dalam firman-Mu yang bisa memberikan terang dan pemahaman dan juga menjadikan pengalaman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi berkati pertemuan ini, kami lanjutkan semua doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Baik, pertemuan yang ke-11 ini adalah topik mengenai mengenal gereja. Mungkin bagi Anda, seakan-akan ini topik yang biasa saja. Mengenal gereja, mungkin anggapan beberapa orang ini mengenal aliran apa, atau membicarakan nama gereja apa. Tapi semoga pencerahan saat ini bisa memberikan pemahaman yang baru bagi Anda. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaatku ini di dalam bahasa Inggrisnya my church. Church, ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini jemaat, sedangkan gedungnya itu dikatakan gereja, sehingga pemahaman ini sampai ada saat ini ya, yang sekarang beredar adalah pemahaman kalau gereja itu gedungnya, kalau jemaat itu orangnya. Tetapi apa yang akan saya sampaikan kepada Anda, antara jemaat dan gereja ini sebenarnya bukan dua istilah yang berbeda, tetapi ini adalah satu kesatuan. Maka dari itu, ya nanti akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya ya. Saya kembali dulu ke ayat ini. Di atas batu karang ini ini kan adalah perkataan Tuhan kepada Petrus. Ya, Tuhan mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, banyak orang mempertanyakan batu karang ini ditujukan kepada siapa? Ada sebagian kelompok yang mengatakan batu karang ini adalah Petrus. Ini tidak bisa dibenarkan karena kata batu karang ini adalah batu karang yang besar. Sedangkan Petrus itu artinya batu kecil. Kalau batu karang yang besar itu Petra. Ya, jadi artinya Petrus itu hanya salah satu batu yang kecil. Kalau batu kecil ditumpuk, barulah dikatakan batu yang besar. Jadi ini adalah batu karang yang teguh. Maka yang tepat, batu karang ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, ayat lain yang menunjang saya tidak memasukkan di slide ini, tapi Anda bisa mencatat, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 10, ya, 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke ya, yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang ini ditujukan kepada Kristus, ya berdasarkan 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Nah, jadi batu karangnya Kristus, pembangunnya Kristus. Dan yang dibangun ini adalah
jemaat, orang-orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang kukanya besar. Ini mengacu kepada orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, ini penjelasan di dalam pembukaan topik ini ya. Ya, gereja, the church, ya, the church. Ini adalah kedambaan hati Allah dan tujuan kekalnya. Apa dasar mengatakan seperti ini? Kembali lagi di dalam Matius pasal 16. Itu adalah pada waktu Tuhan bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Maka Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan memuji Petrus, berbahagialah engkau Simon, bukan kamu yang menyatakan, tetapi Bapakku yang menyatakan. Jadi kalau Bapa itu menyatakan apa, itu menunjukkan perkenan di dalam hati Bapa. Contoh lain pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Saat Tuhan Yesus dibaptis dalam Matius pasal 3. Ya, kalau Anda membaca saat Yesus keluar dari air, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara dari Bapa, menunjukkan kesenangan hati Bapa, kedambaan hati Bapa, dan tujuan kekal. Ya, di dalam kitab Wahyu, gereja ini akhirnya adalah disebut mempelai perempuannya juga adalah kota kudus Yerusalem baru. Ini adalah gereja di dalam perkembangannya sampai pada puncaknya. Maka tidak salah kita katakan gereja adalah kedambaan hati Allah dan tujuan kekalnya. Untuk apakah kita diselamatkan? Ya, kita sudah di dalam pembahasan sebelumnya, kita diselamatkan dari dosa, dari dunia, dari diri sendiri. Ya, bukan untuk kesenangan diri sendiri, melainkan untuk kesenangan Allah, yaitu gereja. Maka keselamatan Anda dan saya bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi adalah untuk kesenangan Allah, untuk tujuan kehendak hati Allah. Tahukah Anda apakah itu gereja? Apakah gereja itu gedung seperti yang anggapan sekarang? Begitu ada satu tempat, bertempel satu nama gereja apa. Jadi gedung itu adalah gereja. Dan ini sudah menjadi anggapan umum, tempat ibadah orang Kristen adalah gereja. Ya, atau orang Katolik katedral. Ini sekali lagi, gereja bukan menunjuk kepada gedungnya. Ya, karena apa? Tadi ayatnya, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Kalau batu karang ini ditujukan kepada benda mati, maka betullah jemaatku ini jemaat adalah benda mati. Betul nggak? Ini ibarat seperti rumah. Kalau pondasinya itu benda mati, ya rumah di atasnya pasti ya benda mati. Memang itu rumah. Jadi kalau batu karang ini ditujukan kepada Kristus, sesuatu yang hidup, yang organik, maka jemaatku atau church atau gereja tentunya adalah satu perkara yang organik, bukan perkara benda mati. Ini yang perlu rekan-rekan perhatikan dengan benar. Ya, menurut Matius pasal 16 ayat 11 dan juga 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Jadi gereja bukan gedung. Melainkan apa? Adalah orang-orangnya. Yaitu orang-orang ya, dan kata jemaat atau gereja di dalam bahasa Yunani-nya ini memakai kata ekklesia, jadi my ekklesia. Nah, ekklesia itu terdiri dari dua kata, ek dan klesia itu adalah kaleo. Ek itu artinya out, keluar, kaleo itu artinya call, calling, jadi memanggil. Ya, maka ekklesia ini adalah perhimpunan orang. Kalau Anda bertanya, tidak ada kata orang di sini. Nah, kalau Allah itu bukan memanggil orang, lalu memanggil siapa? Apakah Allah memanggil hewan, binatang? Ya, tentunya tidak. Di sini Allah itu memanggil orang. Tuhan mengatakan pada murid, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tentunya mengacu kepada orang-orang. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 4.
Maka eklesia ini adalah perhimpunan orang. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang terpanggil keluar. Terpanggil keluar. Dipanggil oleh Allah. Untuk keluar dari mana? Dari dunia, dari dosa, dari daging, dari kegelapan, dari iblis. Ya, pokoknya dari perkara yang negatif dipanggil keluar. Jadi berbahagialah mereka mendengarkan panggilan Tuhan. Dalam hal ini panggilan Tuhan di dalam firman, di dalam berita Injil. Lalu mereka merespon, percaya dan dibaptis, dilahirkan kembali. Dan mereka berhimpun bersama di dalam perhimpunan orang yang terpanggil keluar. Inilah eklesia, inilah gereja. Ya, semoga ini menjadi pencerahan yang baru bagi Anda. Gereja adalah rumah Allah yang hidup, bukan rumah Allah yang mati atau bangunan yang mati. Ya, tetapi rumah Allah yang hidup. Ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ya. Saya bacakan ya, di dalam 1 Korintus, ya, kita harus lebih banyak membacakan ayat Alkitab supaya tidak salah paham. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi satu sisi memang Roh Kudus itu diam di dalam surga, di dalam Allah Tritunggal yang adalah Allah sendiri. Tapi di sisi lain dikatakan di sini dengan jelas bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam di dalam kamu. Maka kata kamu ini mengacu kepada rumah Allah, tempat kediaman Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lalu ayat 22, di dalam dia D-nya huruf besar, itu di dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kamu juga turut, kamu di sini adalah orang-orang kaum beriman yang hidup, yang organik, bukan benda mati. Ya, bukan bata, semen, pasir, cat, bukan. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Jadi Allah berdiam di dalam yang organik, yang hidup di dalam roh. Ya, jadi ini semoga menjadi satu kebenaran bagi Anda dan saya. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat. Sekali lagi memakai kata eklesia atau gereja, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka jemaat orang-orangnya ini harus menjadi tiang penopang. Jadi jangan ditafsirkan tiang penopang itu gedung gereja yang pilar-pilarnya, pondasi-pondasinya. Bukan. Tiang penopang di sini jelas mengacu kepada orang-orang, ya, dan dasar kebenaran. Artinya kalau Anda dan saya memiliki dasar kebenaran firman, itulah Anda dan saya akan menjadi gereja yang kuat, jemaat yang kuat. Ya, ini jadi kita harus tahu bagaimana kita adalah orang-orang yang sebagai penyusun di dalam eklesia. Ya. Satu lagi, gereja ini juga disebut tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan hayatnya, tubuh ini adalah semua orang Kristen sebagai anggota-anggotanya yang hidup. Ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya. Karena jemaat ini bahasa aslinya adalah eklesia, adalah gereja.
yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Baik, selanjutnya adalah unsur pembangun gereja. Jadi gereja ini tersusun dengan siapa saja, ya, jemaat atau gereja Allah, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, ya, orang-orang kudus di Korintus, di mana mereka itu telah diselamatkan, tetapi ada satu masalah. Kalau Anda membaca 1 Korintus, yaitu ada masalah perpecahan di antara mereka. Mereka bergolong-golongan. Sebagian mengatakan golongan Petrus atau Kefas, sebagian mengatakan golongan Apolos. Apolos itu salah satu uh, tokoh, ya, yang semangat memberitakan firman Tuhan dan membuktikan Yesus adalah Mesias. Dia yang hafal semua kitab Taurat dan para nabi-nabi itu. Kitab nabi-nabi itu. Dia hafal semuanya. Sehingga menyebabkan orang-orang berpihak pada dia. Menjadi golongan Apolos. Yang lain golongan Paulus. Ya Paulus yang telah memberitakan Injil. Jadi mereka merasa Paulus itulah bapaknya. Yang lebih hebat lagi golongan Kristus. Tetapi dalam hal ini Kristus yang sudah dibagi-bagi, Kristus yang sudah dirajang atau dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Makanya di dalam pembukaannya ini Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang Kristus, orang-orang Korintus, Anda adalah jemaat Allah, bukan jemaatnya Kefas atau Petrus, bukan jemaatnya Apolos, bukan jemaatnya Paulus, dan bukan jemaatnya tanda kutip Kristus yang dibagi-bagi. Tetapi jemaat Allah, Allah yang esa, ya, Allah satu-satunya. Maka jemaat itu juga adalah jemaat satu-satunya, only one. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, jadi bukan bergolongan atas nama satu orang, tidak. Tapi kita ini milik Allah, jemaat Allah. Gereja tersusun dari orang-orang yang sudah percaya dan yang memiliki hayat. Ya, selalu kita mengatakan, saya mengatakan hayat itu kehidupan Allah, zoe, yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak ada expired, kadaluarsanya, yang selalu up to date, yang selalu segar, yang selalu baru. Dan hayat ini ada di dalam setiap orang yang percaya. Ya. Sekarang kita akan melihat dua aspek gereja. Ada dua aspek. Pertama adalah aspek, kita katakan aspek universal, atau cakupannya ini adalah alam semesta. Ya, ini yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka batu karang ini yang mengacu kepada Kristus itu sendiri adalah Kristus yang mencakup alam semesta. Ya, seluruh kaum beriman di muka bumi ini mereka tercakup di dalam satu tubuh Kristus secara universal, secara semesta. Ini adalah aspek universal. Ini adalah gereja di dalam aspek universal. Anda dan saya ada di dalam aspek universal. Jadi yang satu-satunya dan meliputi semua orang yang sudah percaya kepadanya sepanjang zaman, sepanjang masa, dan di mana saja. Pertemuan yang lalu membahas mengenai sidang hari Tuhan, di mana mengadakan pemecahan roti, yang di atas meja itu ada cawan dan satu roti, satu cawan dan satu roti. Saya sudah mengatakan bahwa satu roti ini adalah satu tubuh Tuhan, pertama tubuh fisik, lalu diperluas. Karena Tuhan mengatakan, jikalau sebutir biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetap hanya satu butir. Tapi kalau satu butir jatuh ke dalam tanah dan mati, akan menghasilkan banyak butir. Dan menghasilkan banyak butir ini dibaurkan menjadi satu roti.
Maka satu roti ini adalah satu tubuh Kristus yang universal. Jadi kalau Anda dan saya suatu saat datang di atas meja Tuhan, roti ini bukan mewakili sekelompok orang, bukan mewakili orang-orang yang berhimpun 1, 2, 3, 4 di ruangan itu. Bukan. Ini harus kita memiliki visi bahwa ini adalah roti adalah tubuh Kristus yang universal. Itulah atas dasar Matius pasal 16 ayat 18. Lalu selanjutnya adalah aspek lokal. Nah, aspek lokal ini artinya berjumlah banyak dan setiap orang beriman di kota. Lokal ini adalah city, kota. Ya, bisa berbicara dengannya. Jadi saling bisa berkomunikasi. Ya, sesuai aspek lokal, gereja muncul di tiap lokal atau di tiap kota yang melibatkan semua orang percaya, ya orang percaya Kristus di tiap lokal. Contoh, kalau Anda melihat Alkitab Anda, ya setelah kisah para rasul adalah Roma. Anda kalau membaca judul di atasnya adalah surat Paulus kepada apa? Jemaat di Roma. Ya, kata jemaat sekali lagi gereja di Roma, karena Roma ini adalah nama kota. Selanjutnya Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus atau gereja di Korintus. Tuhan pernah mengatakan di kisah para rasul pasal 1 ayat 8, ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu nama kota, kota Yerusalem. Jadi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa secara praktisnya kesaksian Tuhan itu atas satu lokal. Dan secara meluas ini sampai ke ujung bumi secara universal. Ya, ini kalau Anda membaca ini di dalam Matius pasal 18 ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Jadi kata gereja ini juga eklesia, tetapi secara praktis ini diwujudkan di dalam satu lokal. Ya, kalau ini ditujukan pada universal, bagaimana caranya kita menyampaikan? Maka ada segi di dalam visi, ya fakta secara universal juga dipraktekkan secara pengalaman, secara praktis di dalam setiap lokal. Maka kalau Anda melihat satu jemaat, Anda harus memandang di setiap lokal. Dan di dalam lokal itu tidak ada nama lain, tidak ada merek. Ya, kalau ada merek, ada nama lain, ini mengulangi sejarah kejatuhan dari jemaat di Korintus yang mengatakan aku, sebagian mengatakan aku golongan Kefas, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, dan aku golongan Kristus. Jangan terjadi demikian. Ya, kalau terjadi golongan seperti itu, maka ayat Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, K-nya ini jadi kecil. Perhatikan rekan-rekan, kalau K-nya ini huruf K, ini huruf kecil, apa yang terjadi? Ya, gerejaku, saya Paulus Kunjoyo. Kalau Anda, saya katakan, Anda ini gerejaku, kalau punya kecil, berarti Anda ini gerejanya Paulus Kunjoyo. Kalau saya mengatakan ini terkutuklah saya. Saya melanggar firman Tuhan. Saya menjatuhkan firman Tuhan. Dan saya berdosa di hadapan Tuhan. Kelak di tata penghakiman saya akan disebut, pasti saya akan disebut hamba yang jahat. Mengapa? Tidak menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Faktanya gerejaku K-nya besar. Tapi kenapa dalam praktek punya ini K kecil? Hati-hati rekan. Anda dan saya jangan sampai digiring masuk ke dalam satu kelompok yang mengatasnamakan gerejaku K-nya ini kecil. Anda bisa nilai sendiri. Kita harus menemukan gereja K-nya ini gereja Tuhan, bukan milik seseorang. Ya, karena itu sangat penting sekali bahwa kita ini, ya kalau dikatakan gereja adalah tubuh Kristus,
sang kepala, ya, adalah Kristus. Maka tubuhnya, apakah orang lain? Misalnya saya ini adalah Paulus Ujoyo. Saya tanya kepada Anda, apakah kepala saya ini Paulus, lalu tubuh saya ini Anton, tangan saya ini namanya Bobby, tangan kiri saya namanya Ahmad, ya, atau kaki saya dengan nama lain, ya. Apakah demikian? Maka saya bukan manusia. Saya boleh dikatakan robot, patung, dan sebagainya, atau benda mati. Karena bisa dicopot, diganti, copot, ganti, bongkar, pasang, knockdown. Tapi kalau saya ini makhluk hidup, Anda melihat saya Paulus Joyo dari kepala sampai ujung kaki, tangan, kaki, semuanya. Ini adalah satu kesatuan. Ya, jadi kalau ini adalah, nama saya adalah Paulus Joyo, maka tangan saya, ya, apakah saya perlu kasih peneng? Ini adalah tangan Paulus. Betul nggak? Saya tidak perlu kasih peneng. Ini saya tulis di tangan saya nih, tangan Paulus. Apa begitu? Ya, tidak akan begitu. Kecuali, ya, saya kasih ilustrasi, terjadi satu kriminalitas, mutilasi. Kalau ada anggota tubuh yang terpisah, tiba-tiba Anda melihat ada tangan. Ini ada tangan, ada kecelakaan atau terjadi kriminal, ya, tiba-tiba ditemukan tangan. Maka ini segera akan dicari identitasnya, tangan siapa. Baru dikasih peneng atau identitas tangan si A setelah diketahui DNA-nya. Ya kan? Tidak, itu kalau terpisah dikasih peneng atau dikasih identitas nama. Tetapi kalau sudah satu kesatuan seperti saya nih, apakah tangan saya kasih nama? Ya, satu hal yang konyol kalau tangan saya kasih namanya tangan Paulus. Jadi rekan-rekan, semoga Tuhan memberikan mata yang bersih, satu pandangan yang jelas. Bahwa kita bukan milik manusia. Anda dan saya adalah milik Tuhan. Karena itu perhimpunan kita adalah di dalam jemaat, di dalam gereja, yang menurut Alkitab adalah berbasis lokalitas. Di sini ada satu pertanyaan. Ya, hari ini banyak tanda kutip gereja. Dalam arti kelompok dengan nama tertentu, aliran tertentu. Saya ambil ilustrasi di dalam Alkitab, Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saya tanya kepada Anda, kalau satu pokok anggur, rantingnya ini memiliki nama sendiri, dan ranting ini memiliki nama sendiri, ranting ini juga memiliki nama sendiri. Lalu kalau berbuah anggur, ini anggur A, ini anggur B, ini anggur C. Apa yang terjadi? Saya katakan ini bukan pokok anggur yang sejati. Kan Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kata pokok anggur yang benar, ini menunjukkan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang dari Allah sendiri. Tapi kalau dari manusia ini bukan pokok anggur yang benar. Ini pokok anggur organisasi. Maka cabangnya bisa dilepas, bisa dipasang lagi, dikasih nama yang lain. Maka buahnya pasti punya nama tertentu. Ya. Tetapi kalau Anda dan saya berasal dari Kristus, sang pokok anggur yang benar, maka carang atau ranting-rantingnya, ada satu lagu ya, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Jadi katakan kita ini carangnya. Dan kita sebagai caranya tidak ada identitas yang lain. Tidak ada nama yang lain. Faktanya ada banyak nama gereja. Suatu hari ada seseorang bertanya pada saya, kalau ada si A itu sudah percaya dan dibaptis di satu pertemuan grup, ya. Setelah dia percaya dan dibaptis, lalu dia bertanya, saya harus masuk gereja yang mana? Kalau gereja, oh, gereja merek A, mujizat, mujizat, ya, mujizat, kesembuhan. Oh, ada gereja ini, apa? Wah, musik, musik. Musiknya sangat keras, menarik. Wah, oh, kalau gitu ngiriman ya, mujizat atau musik? Ada gereja kecil. Apa itu? Wah, ini banyak menonjolkan karunia, karunia khotbah yang luar biasa. Jadi bingung dia.
Makanya ada yang disebut oikumene, free group, yaitu mereka yang tidak mau masuk nama-nama ini, tapi mereka mengeklaim mereka tidak punya nama-nama, tetapi mereka juga menjadi kelompok bebas. Ini satu ekstrim yang lain, mereka tidak mengakui adanya gereja sebagai tubuh Kristus. Coba rekan, ini adalah salah satu siasat dari si jahat. Satu sisi siasat iblis adalah mencantumkan merek nama, di sisi yang lain siasat iblis adalah menghilangkan identitas gereja. Ini seperti mutilasi tadi. Jadi kita perlu identitas gereja, yaitu kedudukannya hanya ada satu Allah dan satu Kristus, maka di alam semesta ini hanya ada satu gereja. Gereja yang universal ini terwujud terlaksana sebagai gereja-gereja lokal di berbagai tempat di bumi. Dengan kata lain, tiap kota hanya ada satu gereja lokal, seperti gereja di Yerusalem. Ya, ini di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, ya, jemaat di Yerusalem. Gereja di Antioquia, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Gereja di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Ya, karena gereja adalah milik Allah, maka gereja tidak memerlukan nama khusus. Saya sudah menceritakan kesaksian saya, tubuh saya. Ya, kalau saya adalah Paulus, maka kepala ya Paulus, tubuhnya juga adalah Paulus. Jangan mengatakan tubuh saya ini nama yang lain. Jadi saya menghancurkan diri saya sendiri. Kalau atau ilustrasi yang lain seperti sepasang suami istri. Ya kelak mahasiswa yang masih single ya, Anda kalau suatu hari menikah punya pasangan ya, Anda yang laki ya, istri Anda taruhlah saya sudah menikah, nama saya Paulus. Istri saya namanya Lani. Kalau orang tanya kepada istri saya, "Hai Ibu, Anda Ibu siapa? Nyonya siapa?" Ya, kalau kata nyonya itu berarti artinya sudah menikah dan namanya sudah diganti dengan nama suaminya. Kalau ada seorang tanya pada istri saya, ya nama Anda siapa? Dia sebut namanya Lani. Kalau ditanya nyonya siapa? Nyonya Paulus. Ya, jadi ada satu kesatuan di dalam penyebutan. Ya, tapi kalau suaminya namanya Paulus, kalau tanya, Ibu nyonya siapa? Nyonya Joko. Apa yang terjadi? Ya saya akan cemburu, saya akan marah. Apa yang terjadi? Demikian juga gereja. Dikatakan gereja dalam mempelai perempuan Kristus. Ya, di dalam Efesus pasal 5. Rahasia ini besar. Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gereja. Kristus dan jemaat. Ya, sampai di dalam kitab Wahyu, pasal 22, ayat yang ke-17. Roh itu dan pengantin perempuan berkata, mari. Roh itu dan pengantin perempuan. Kita lihat Allah, Kristus, roh itu adalah satu. Maka gereja, tubuh Kristus, mempelai perempuan, ya, keluarga Allah, rumah Allah, bait Allah, semuanya ini juga adalah satu kesatuan. Jangan dipisahkan. Ya, tetapi sekali lagi, hari ini si musuh telah merusak anak-anak Allah. Dan salah satu strateginya adalah membuat golongan-golongan. Maka Anda dan saya, kita semua terpanggil untuk meluruskan kembali firman kebenaran. Dan jangan sampai kita diseret kepada perpecahan. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya saya akan membahas lebih banyak mengenai perkara ini. Sekarang saya ingin memberikan pemahaman yang tepat mengenai apakah itu gereja. Ya, jadi gereja satu sisi adalah aspek universal, adalah semua umat manusia di bumi ini, dan juga secara praktis dimunculkan di tiap kota. Ya, baik. Hari ini banyak gereja. Aku harus bergabung dengannya. Tadi yang saya katakan pertanyaan tadi, akhirnya dia bingung. Maka
atas rahmat Tuhan, kebenaran ini bisa dibukakan, yaitu dalam satu kota. Tidak perlu dan tidak tepat jika kita memiliki gereja-gereja yang berbeda dengan nama yang berbeda-beda. Sekali lagi, Anda harus menemukan gereja hanya di kota mana. Kalau saya hari ini berada di kota Semarang, maka saya hanya mencari gereja di Semarang. Siapakah orang-orang gereja di Semarang? Ya orang-orang yang tinggal di kota Semarang. Seperti Rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Roma, maka surat itu dibacakan kepada orang-orang kudus yang ada di Roma. Apakah ini boleh dibacakan ke lokal? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Dibacakan pada setiap orang. Tetapi yang kita maksudkan kalau surat ini dikatakan surat kepada gereja di Roma, berarti adalah orang-orang kudus yang ada di Roma. Tidak dibatasi oleh aliran atau nama yang lain. Semua nama, aliran, pangkat, itu harus dirombak, harus dilepas. Ya, pun juga jemaat di Korintus. Tidak dikatakan jemaat apa di Korintus. Tidak. Kalau katakan tadi itu jemaat Allah itu adalah maksudnya milik Allah, bukan Allah sebagai merek. Tidak. Ya, maka untuk menjaga keesaan gereja dan menggenapkan kehendak hati Allah, kita harus bergabung dengan mereka yang berkumpul bersama sebagai ekspresi lokal yang unik dari gereja di kota tempat kita. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Terus terang saya memberitakan ini dengan roh peperangan. Karena saya menyampaikan firman Tuhan dengan segala tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau perkataan yang saya sampaikan ini salah, maka ini akan menjadi hukuman bagi saya. Tapi kalau perkataan yang saya sampaikan adalah berdasarkan kebenaran firman, maka kita harus berdiri tegak di pihak Allah. Dan Allah akan mengkonfirmasi, Roh Kudus akan mengurapi. Saya percaya kalau gereja di dalam kedudukan yang tepat, maka Allah akan dipuaskan dan musuh akan dipermalukan. Maka pergerakan iblis akan semakin dibatasi. Akhirnya, siapakah yang membuang si musuh ini ke dalam lautan api? Betul, gerejanya. Tetapi gerejanya dalam hal ini adalah gereja sebagai para pemenang. Menang atas perpecahan ini. Dan nantinya kita akan lihat menang atas hal-hal yang lain. Salah satu yang kita bicara ini menang atas perpecahan ini. Jadi mereka tidak terpecah belah di dalam golongan, tetapi yang bersaksi di dalam keesaan yang kudus berdasarkan firman. Jadi semoga pencerahan ini memberkati Anda. Kalau Anda bertanya, selanjutnya saya bagaimana? Mari kita sama-sama mencari. Kalau kita ketemu seorang anak Tuhan, kita bertanya, Anda berimpun di mana? Oh, saya berimpun gereja dengan nama. Loh, kok pakai nama? Saya mencari gereja yang tidak pakai nama yang lain. Tapi ya betul-betul gereja berkedudukan di satu kota. Kalau Anda bertanya, berdoa pada Tuhan, Anda pasti akan mendapatkan pimpinan Tuhan. Dan Anda akan bertemu dengan orang-orang yang melihat hal yang sama. Dan saya bersaksi, saya sudah menemukan jalan. Maka saya waktu berhimpun di dalam satu perhimpunan, di satu kota kanan di Semarang, saya menemukan gereja di Semarang. Dan saya telah melihat bahwa ini memang bukan satu kelompok organisasi, ya, karena di dalamnya itu semua, di dalam perhimpunan semua boleh membicarakan firman Tuhan. Ya, maka inilah yang saya cari sesuai dengan apa yang saya kenal dari firman Tuhan. Biarlah ini juga memberkati Anda. Semoga pencarian Anda di dalam hidup gereja, Anda menemukan gereja yang benar, yang sejati, yang berkenan di hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk pertemuan kita. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang dibicarakan saat pertemuan ini. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah menjadi benih, menjadi berkat, menjadi terang bagi para mahasiswa yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berkati rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom, yang membawa mereka menjadi kesaksian-Mu, sehingga dengan firman kebenaran
mereka bisa memberitakan firman-Mu kepada rekan-rekan mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan, pertemuan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan juga kami serahkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, melandaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya. Amin.